Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Muhammad Rian Mahjanu Official. Channelnya anak rimba belantara, anak gunung, anak sungai, yang akan selalu mencari dan menggali kekayaan alam Indonesia berupa gaharu, batu akik, batu permata, serta kekayaan alam lainnya. Baik, hari ini kita nggak ngebolan dulu ya. Hari ini kita akan melihat hasil inokulasi penyuntikan serum yang saya lakukan beberapa bulan lalu pada pohon gaharu greenops ya, yang saya temukan di hutan kecil ini ya. Jadi hari ini kita akan melihatnya apakah berhasil, karena sebelumnya saya sudah mempelajari cara-cara membuat serum ya. Walaupun saya dulu belum tahu betul tentang masalah gaharu, saya sudah belajar tentang bagaimana cara membuat serum dan cara untuk menyuntikannya ke dalam batang pohon gaharu ya. Salah satunya pohon gaharu greenops. Jadi memang sangat sulit sekali ya ternyata ya untuk membuat gubal resin ya di batang pohon gaharu greenops ya. Makanya memaksa saya untuk bereksperimen untuk membuat serum yang bisa menghasilkan resin ya, gubal pada pohon gaharu greenops. Bukannya saya merasa diri pakar ya, karena saya juga baru belajar. Ini mari saya mengajak saudara-saudara, teman-teman sekalian, para pakar gaharu, para petani gaharu, untuk terus bersama-sama berinovasi menciptakan sesuatu yang baru ya, yang bagus, serum yang bisa menghasilkan resin pada pohon gaharu greenops ya. Saya juga masih belajar, namun saya coba iseng-iseng dengan pemikiran saya yang seadanya ya. Jadi saya sudah menyuntikannya sekitar 3 bulan lalu pada pohon gaharu greenops ya. Kita akan coba melihatnya ya. Jadi supaya menambah semangat para petani gaharu kita di seluruh Indonesia, jadi mari kita bersama-sama menciptakan sesuatu yang baru, serum-serum yang bagus untuk membuat resin gubal pada pohon gaharu greenops ya. Baik, kita akan melihatnya ya. Mudah-mudahan saja ada terjadi gubal ya, atau pembentukan resin pada pohon gaharu greenops yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melihatnya. Ini pohon-pohon kecilnya di bawahnya. Jadi mungkin pohon gaharu ini belum pernah saya perkenalkan karena sibuk dengan yang lainnya. Ini teman-teman, ini usianya kurang lebih 5-6 tahun ya, kurang lebih 5-6 tahun ini usianya. Jadi saya akan melihat apakah serum yang saya buat itu bisa menghasilkan resin pada pohon gaharu greenops. Dan ini sudah 3 bulan yang lalu saya suntikan serum buatan saya, buatan sendiri. Meskipun itu saya juga belajar melalui para YouTuber, para pakar gaharu ya. Namun itu saya padukan ya dengan ciptaan saya sendiri atau buatan saya sendiri ya. Saya padukan karena saya juga baru belajar. Jadi ini hanya untuk menambah semangat ya bagi saudara-saudara, termasuk saya, saudara-saudara para petani gaharu, teman-teman para pakar gaharu semuanya ya. Jadi mari kita berinovasi bersama-sama ya untuk menciptakan
serum yang lebih bagus lagi untuk membuat resin pada batang pohon gaharu Greenops ya, yang sangat sulit sekali untuk membuat gubal di pohon gaharu ini ya. Baik, kita akan melihat ini pohon gaharunya sudah cukup lumayan besar ya. Kita akan melihatnya. Sebentar, kita jeda dulu, kita ambil alat. Baik, lanjut teman-teman, kita akan melihatnya. Jadi ini saya hanya menggunakan paku ya untuk membuat lubang ya. Membuat lubang hanya menggunakan paku dan menyuntikkan serum ke dalamnya, karena di sini sangat jauh sekali dan saya tidak bisa membawa bor, menggunakan bor karena aliran listriknya cukup jauh, dan saya juga nggak mempunyai bor cas ya atau bor manual. Jadi saya hanya menggunakan paku untuk membuat lubang pada batang pohon gaharu Greenops-nya ini ya. Kita akan melihatnya. Ini sudah 3 bulan ya. Yang kita butuhkan itu adalah bisa menghasilkan resin atau gubal ya. Kita akan melihat satu persatu dulu. Jadi ini teman-teman, kita akan melihat di bagian atas akar ya, di tungkul yang saya suntikan serum ya. Ini teman-teman. Jadi di sini, nah inilah teman-teman. Ini teman-teman ya. Jadi tanda-tanda terjadinya pembentukan gubal itu seperti ini teman-teman. Ini teman-teman. Jadi ini benar-benar terjadi pembentukan gubal ya, karena ini kulit, ini pertamanya hitam ya. Ini sudah mulai agak kayak coklat-coklat pudar karena sudah terkena air. Namun ini sudah terbentuk gubal ya, alhamdulillah. Ini teman-teman, ini gubal ya. Jadi ini kulit atasnya, ini kulit luarnya, istilahnya bukan kulit luar ya, isi daging dari yang putih itu ya. Ini agak terangkat dan ini agak masuk. Ini menandakan bahwa telah terjadi pembentukan resin ya, gubal pada batang pohon ini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Perhatikan baik-baik. Ini benar-benar membentuk gubal ya. Benar-benar terjadi pembentukan gubal teman-teman. Kita dekatkan lagi. Jadi ini lubang, ini yang saya tutupi, dan benar-benar terjadi karena ini sudah agak masuk, agak condong ke dalam ya. Yang putihnya ini sudah habis dan sudah membentuk gubal ya, alhamdulillah. Dan ini berhasil teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, ini hanya untuk menambah semangat ya, bukan saya pakar, saya hanya coba-coba saja, bereksperimen membuat serum dengan pemikiran saya sendiri ya. Dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan teman-teman, dan sudah membentuk gubal. Dan ini baru usia 3 bulan ya. Baru 3 bulan kurang, iya pas 3 bulan ya. 3 bulan 3 hari teman-teman. 3 bulan 3 hari, alhamdulillah. Belum apa-apa sudah membentuk gubal seperti ini ya. Ini terjadi pembentukan resin teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, cukup lumayan sekali.
luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja eksperimen saya ini sukses ya. Jadi beberapa bulan ke depan kita sudah bisa panen ya, untuk melihat bagaimana hasil dari serum buatan saya ya. Yang serum coba-coba ya. Alhamdulillah ini terbentuk gubal teman-teman, terbentuk sekali ya. Ini kelihatan nampak sekali ya, nampak sekali bahwa ini terjadi gubal teman-teman, karena ini sudah masuk ke dalam dan membentuk gubal ya, bentuk gubal. Mudah-mudahan saja ini sekeliling pohon ini semuanya terjadi sama dengan ini ya, karena ini sudah masuk. Ini teman-teman bisa lihat, ini sudah memisahkan antara kulit ya, daging bagian kulit ini, daging bagian kulit yang putihnya ini dengan yang ini ya. Ini sudah condong ke dalam ya, atau masuk ke dalam membentuk gubal teman-teman. Alhamdulillah berhasil teman-teman. Kita akan lihat yang lainnya ya. Mudah-mudahan saja semuanya begini. Jadi satu pohon ini bisa terjadi ya pembentukan resin yang cukup luar biasa ya. Inilah hasil uji coba serum usia 2 minggu ya. Ya teman-teman, 2 minggu. Ini lubangnya yang saya tutup. Ini usia 2 minggu ya. Kita tutup lagi, kita lihat yang lainnya. Lanjut. Ini teman-teman, dan ini sudah cukup lumayan ya. Ini sudah membentuk gubal sampai tembus ke dalam ya. Sudah membentuk gubal teman-teman, sudah tembus ke dalam. Sudah ada besinya dan sudah cukup wangi. Sudah wangi waktu kita bakar. Alhamdulillah. Nggak punya alat saya untuk jadi pohonnya kecil. Kita tunggu 6 bulan lagi ya, baru kita coba tebang langsung ya. Karena ini pohon terlalu kecil, kita nggak bisa ambil sedikit-sedikit ya. Jadi nanti tunggu sekitar 6 bulan lagi. Di usia 9 bulan kita akan coba panen ya. Kita ambil, kita tebang di sekitar sini ya, supaya bisa menghasilkan gubal yang luar biasa. Kita akan coba, mudah-mudahan saja ini berhasil ya serum saya ya. Ini cukup wangi sekali ya. Agak kayak coklat kehitam-hitaman ya. Mudah-mudahan saja bisa hitam ya. Nanti saya akan roboh lagi ini. Yang jelas ini sudah ada pembentukan gubal ya. Sudah ada pembentukan gubal teman-teman. Sudah ada pembentukan gubal. Kalau di bagian-bagian bokongnya ini sudah membentuk gubal yang cukup luar biasa ya. Mudah-mudahan 6 bulan ke depan ya, sudah bisa menghasilkan resin yang bagus ya, yang punya
nilai jual bagus ya, dan aromanya cukup wangi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saja serum saya ini berhasil sehingga bisa menambah semangat dari petani-petani gaharu kita ya. Jadi bukan saya pakar ya, saya juga masih belajar. Saya hanya coba-coba saja, siapa tahu bisa secepatnya bisa membuat resin gubal pada pohon gaharu Greenops yang cukup sulit sekali untuk menjadikan gubal di pohon gaharu Greenops ini. Mudah-mudahan saja bisa membentuk gubal ya. Baik, inilah hasilnya teman-teman. Baik, saya akhiri videonya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Tetap semangat bagi para petani pohon gaharu, terus bersemangat ya. Dan para profesor pembuat serum, saya mengajak untuk terus berinovasi, menciptakan serum-serum terbaik ya untuk pohon gaharu kita ya, sehingga para petani terus bersemangat untuk bertani pohon gaharu ya, entah itu Malakensis ataupun pohon gaharu Greenops dan Candan ya, Aquilaria hirta ya. Baik, terima kasih bagi teman-teman, saudara-saudara sekalian, para viewer di manapun berada. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri videonya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.